Halo, selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mengklik video ini. Pembunuhan presiden, perdana menteri, raja atau pemimpin dunia lainnya dapat bergema di seluruh negeri. Sebagian besar pemerintah sekarang mengelilingi para pemimpin mereka dengan perlindungan yang berkisar dari segelintir pengawal pribadi hingga layanan keamanan yang rumit. Hal ini dilakukan untuk mencegah calon pembunuh atau sekelompok pembunuh melakukan tindakan mematikan mereka. Sayangnya, beberapa masih berhasil. Inilah daftar 10 pembunuhan para pemimpin dan tokoh terkenal dalam sejarah. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Martin Luther King Jr. merupakan seorang pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. Pada tanggal 14 Oktober 1964, King dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai. Menjelang akhir hayatnya, ia mulai menyoroti kemiskinan dan perang Vietnam. Ia berseberangan dengan para sekutu liberalnya setelah menyampaikan pidato Beyond Vietnam pada tahun 1967. J. Edgar Hoover mencap King sebagai orang radikal dan menjadikannya target pengintaian FBI sejak tahun 1963. Agen FBI menyelidiki dugaan hubungan dengan orang-orang komunis, merekam hubungan luar nikahnya dan melaporkannya ke pejabat pemerintah, dan mengirim surat ancaman anonim ke King agar ia bunuh diri. Pada tahun 1968, King ditembak oleh James R. Ray hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis. Guncangan dari kematiannya menyebabkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. John Lennon lahir di Liverpool 9 Oktober 1940. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik. Ia juga merupakan seorang pemimpin dari The Beatles. Setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, ia sukses berkarir solo. Salah satu hitsnya yang paling populer sampai saat ini adalah lagu Imagine, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Ia menggunakan kepopulerannya untuk kegiatannya sebagai aktivis perdamaian, seniman, dan penulis. John Lennon meninggal dengan 4 kali tembakan yang dilakukan oleh Mark David Chapman di lorong pintu masuk tempat tinggalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 1980. Saat penembakan terjadi, Lennon baru saja kembali dari Record Plant Studio dengan istrinya, Yoko Ono. Benazir Bhutto adalah seorang perempuan pertama yang memimpin sebuah negara muslim pada masa pasca kolonial. Bhutto yang karismatik terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1988. Tetapi 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh presiden negara itu yang didukung oleh militer, Ghulam Ishaq Khan, yang secara kontroversial menggunakan amandemen ke-8 untuk membubarkan parlemen dan memaksa diselenggarakannya pemilihan umum. Benazir Bhutto terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 dengan tembakan di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan ini terjadi ketika ia baru saja meninggalkan Liaquat National Bank di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan umum pada awal tahun 2008. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga. John Fitzgerald Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35.
Pada usia 43 tahun, ia menjadi presiden termuda yang pernah menjabat. Ia juga merupakan presiden pertama yang lahir pada abad ke-20. Sampai sekarang, Kennedy merupakan seorang pemeluk agama Katolik. Ia merupakan satu-satunya presiden non-Protestan dan satu-satunya presiden pemenang hadiah Pulitzer. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Kennedy dibunuh pada tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald dituding sebagai pelakunya dan ditahan malam itu juga. Namun, Jack Ruby menembaknya sampai mati 2 hari kemudian, sebelum pengadilan Oswald diselenggarakan. Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya. Ia berhasil memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapus perbudakan. Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang meninggal karena dibunuh. Ia ditembak di Teater Fort Washington, Amerika Serikat pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya pada tanggal 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Pembunuhnya bernama John Wilkes Booth yang merupakan pemain sandiwara yang memiliki gangguan jiwa. Ia juga salah seorang pendukung konfederasi yang menentang diselenggarakannya Tentara Konfederasi kepada pemerintah setelah berakhirnya Perang Saudara. Ada yang mengatakan bahwa pembunuhan Lincoln ini merupakan bagian dari kutukan Tecumseh. Presiden Lincoln dimakamkan di Springfield, Amerika Serikat, dan ia dikenang Amerika dan dunia sebagai pejuang demokrasi karena jasa-jasanya. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat. Ia menjadi presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh orang Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada tahun 1977, Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke Yerusalem atas undangan Perdana Menteri Israel. Hal ini merupakan awal dari perundingan perdamaian antara Israel dan Mesir. Pada tahun 1978, terciptalah Perjanjian Damai Camp David, yang mana Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima hadiah Nobel Perdamaian. Bagaimanapun, tindakan ini ditentang hebat oleh dunia Arab. Banyak yang percaya bahwa hanya dengan ancaman militer dapat memaksa Israel berunding mengenai Palestina, dan perjanjian damai Camp David menepikan Mesir yang dianggap kekuatan militer di dunia Arab yang signifikan di samping Syria dan Irak pada saat itu. Pada tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh anggota Tentara Jihad Islam. Ini merupakan organisasi Muslim yang berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dan Israel. Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Hosni Mubarak. Yitzhak Rabin merupakan Perdana Menteri kelima Israel pada tahun 1974 sampai 1977 dan menjabat kembali pada tahun 1992 hingga ia terbunuh pada 1995 oleh Yigal Amir yang merupakan seorang aktivis yang tidak mendukung kebijakan mengenai perjanjian Oslo. Rabin merupakan Perdana Menteri Israel pertama yang dilahirkan di Israel dan satu-satunya Perdana Menteri Israel yang terbunuh dan orang kedua yang meninggal dalam jabatan setelah Levi Eshkol. Dalam masa jabatannya yang kedua, ia berusaha menjalin hubungan baik dengan Palestina
Atas usahanya itu, pada tahun 1994, bersama-sama Yasser Arafat dan Menteri Luar Negeri Shimon Peres, ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ada beberapa pihak yang menolak keras langkah-langkah perdamaiannya, sehingga pada tanggal 4 November 1995, ia tewas diberondong peluru oleh Yigal Amir, sesama Yahudi di Tel Aviv. Leon Trotsky merupakan revolusioner Rusia, Marxis, teoritikus dan politisi Soviet yang memiliki aliran khusus dari pemikiran Marxis yang dikenal sebagai Trotskisme. Trotsky dibunuh di kota Meksiko oleh Ramon Mercader, agen NKVD kelahiran Spanyol. Pada tanggal 20 Agustus 1940, Mercader menyerang Trotsky dengan menggunakan kapak es. Dan pada hari berikutnya Trotsky meninggal dunia di rumah sakit. Mercader yang bertindak atas instruksi Stalin dipukuli sampai mati oleh pengawal Trotsky. Ia menghabiskan 20 tahun berikutnya di penjara Meksiko atas tuduhan pembunuhan. Mohandas Karamchand Gandhi merupakan seorang pemimpin ritual dan politikus dari India. Gandhi adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan dan mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pembunuhan Gandhi terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 1948 di New Delhi, India. Ia dibunuh dengan jarak dekat oleh Nathuram Godse. Pembunuhan ini terjadi ketika Gandhi berada di tangga sebuah bangunan di mana pertemuan doa akan terjadi. Dia dikelilingi oleh bagian dari keluarganya dan beberapa pengikutnya ketika 3 tembakan membunuhnya. Case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? Malcolm X, dikenal sebagai El-Hajj Malik El-Sabas, merupakan seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Ia adalah seorang yang berani memperjuangkan hak-hak kulit hitam. Para penantangnya menuduhnya mengajarkan rasialisme, supremasi kulit hitam, dan kekerasan. Ia dikenal sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Pada tahun 1946, pada usia 20 tahun, ia dijebloskan ke penjara karena membobol masuk sejumlah gedung dan mencurinya. Di penjara, Malcolm menjadi anggota Nation of Islam, dan setelah pembebasan bersyarat, pada tahun 1952, ia dengan cepat naik menjadi salah satu pemimpin organisasi tersebut. Namun, kekecewaannya terhadap Ketua Nation of Islam Elijah Muhammad membuatnya meninggalkan organisasi tersebut pada Maret 1962. Pada tanggal 21 Februari 1965, saat Malcolm bersiap untuk berbicara pada sebuah acara organisasi Persatuan Afrika Amerika, keributan pecah di antara 400 orang penonton. Saat Malcolm dan pengawalnya berpindah tempat untuk menenangkan keributan, ternyata seorang pria yang duduk di barisan depan bergegas ke depan dan menembaknya sekali di dada dengan senapan berlaras ganda. 2 orang lainnya naik ke panggung dan menembaki Malcolm menggunakan pistol semi-otomatis. Setelah kejadian ini, Malcolm dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3.30 sore, tak lama setelah ia tiba di Columbia Hospital. Menurut laporan otopsi, ia memiliki 21 luka bekas tembakan. Itulah rangkuman VH Project tentang 10 pembunuhan para pemimpin dan tokoh terkenal dalam sejarah. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.